Jadi anak-anak, gerak dasar lokomotor itu terbagi menjadi 3 kata ya. Ada gerak, ada dasar, dan ada lokomotor. Setiap ini memiliki arti atau pengertian. Nah, pengertiannya apa? Anak-anak cermati ya. Jadi, gerak itu pengertiannya perubahan tempat atau kedudukan. Anak-anak boleh menyebutnya juga sebagai berpindah. Jadi gerak itu perubahan tempat. Misalkan dari tempat A kemudian ke tempat B. Dari posisi sebelah kiri kemudian pindah ke posisi sebelah kanan. Itu termasuk gerak, yaitu perubahan tempat atau kedudukan seperti itu. Kemudian dasar itu bisa disebut sebagai fondasi. Fondasi itu misalkan contohnya ya, anak-anak membangun rumah atau misalkan ada orang membangun rumah. Nah, bagian awal yang akan dibangun tentunya pasti fondasinya ya, supaya ke atasnya juga semakin bagus. Nah, dasar di sini itu berkaitan dengan gerak awal, gerak paling bawah ya, gerak yang tentunya anak-anak juga sudah mulai bisa melakukannya dengan baik seperti itu. Nah, lokomotor apa? Lokomotor itu bisa diartikan sebagai gerak anggota tubuh. Anggota tubuh mana saja? Nah, bisa tangan, bisa kaki, ya, dan sebagainya. Jadi, ini adalah pengertian dari masing-masing kata, yaitu gerak, dasar, dan lokomotor. Lalu bila digabungkan, pengertian dari gerak dasar lokomotor yaitu gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Ini yang tulisan warna putih adalah pengertian dari gerak dasar lokomotor. Jadi intinya berpindah tempat. Gerak lokomotor ya, itu intinya gerakan berpindah tempat seperti itu. Nah, untuk berpindah tempat tentunya kita harus melakukan gerakan. Baik, jadi gerakan untuk berpindah tempat itu bagi menjadi 3. Yang pertama ya, ada berjalan. Jadi dengan berjalan kita dapat menjangkau dari titik satu ke titik yang lain. Ya, misalkan Arman ingin berjalan dari rumah A ke rumah B. Jadi berjalan dapat digunakan sebagai alat ya untuk menjangkau ke arah yang kita inginkan seperti itu. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang kedua yaitu berlari. Karena dengan berlari kita bisa kemana saja ya, dari posisi awal misalkan di sebelah kanan, kemudian kita mau pindah ke sebelah kiri. Nah, dengan berlari juga tubuh kita dapat berpindah. Kemudian contoh gerak dasar lokomotor yang ketiga yaitu melompat. Karena dengan melompat kita juga dapat berpindah posisi. Tubuh kita juga dapat berpindah posisi. Dari awalnya di sebelah kanan kemudian berpindah ke sebelah kiri dengan hanya melompat. Jadi inilah contoh gerak dasar lokomotor yang akan kita pelajari hari ini. Dicatat ya anak-anak ya. Ada 3 pokoknya, berjalan, berlari, dan melompat. Kemudian kita lanjutkan. Tadi materi yang pertama, gerak lokomotor yang pertama adalah berjalan. Nah, berjalan itu apa Pak Bagus? Nah, ini adalah pengertian dari berjalan. Berjalan adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Nah, dengan cara ini untuk cara berjalannya yaitu dengan cara melangkahkan kaki satu persatu dengan teratur dan kecepatan yang normal. Di mana pada saat melangkah
salah satu kaki masih berjejak pada tanah. Nah, berjalan juga memiliki cara. Dalam artian ada cara-cara yang benar, cara-cara yang baik ketika kita berjalan. Apa saja? Nah, sikap berjalan yang benar itu Pak Bagus bagi menjadi 4 poin. 1. Membiasakan berjalan dengan posisi tubuh tegak. Jadi, ketika anak-anak berjalan, diusahakan posisi badannya harus tegak. Tidak boleh membungkuk. Ya. Bagaimana cara untuk supaya posisi tubuh tegak? Nah, di poin 3 anak-anak lihat, tariklah kedua bahu sedikit ke belakang. Jadi dengan anak-anak menarik bahu anak-anak ke belakang, nanti secara otomatis posisi tubuhnya akan tegak. Ya, namun tetap rileks. Kemudian ketika berjalan, anak-anak lihat poin nomor 2, ayunkan kedua lengan secara bergantian ke depan dan ke belakang. Jadi ketika berjalan, selain kakinya melangkah, lengan anak-anak, lengan tangannya juga diayunkan ke depan dan ke belakang secara bergantian. Seperti itu. Dan yang keempat, mulailah berjalan dengan melakukan pemanasan sambil mengatur kecepatan. Gerak lokomotor yang kedua, yaitu apa? Gerak dasar lokomotor yang kedua, yaitu berlari. Nah, pengertian berlari apa? Silakan anak-anak dengarkan dan pahami penjelasan Pak Bagus. Jadi berlari adalah aktivitas yang dilakukan untuk berpindah tempat dari suatu lokasi ke lokasi yang lain. Berpindah tempat ya, diingat-ingat. Dengan cara melangkahkan kaki dengan gerakan yang lebih cepat dari kecepatan berjalan. Dan pada prosesnya, pada saat melangkahkan kaki secara bergantian, terdapat posisi di mana kaki tidak menyentuh tanah dalam waktu sesaat. Silakan untuk kalimat ini anak-anak fokus dengan tulisan yang bergaris bawah. Nah, contoh berlari ya, contoh berlari. Jadi berlari itu juga bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, berlari dapat dilakukan dengan langkah yang pendek. Jadi larinya menggunakan langkahnya pendek-pendek seperti gambar itu ya, yang sebelah kanan. Dan berlari juga dapat dilakukan dengan langkah yang panjang seperti gambar yang itu ya. Nah, anak silakan cermati, lihat bagian kakinya, lari langkah panjang dan langkah pendek seperti apa. Nah, kita masuk ke gerak dasar lokomotor yang ketiga, yang terakhir. Tadi sudah belajar berjalan, kemudian yang barusan berlari, dan yang ketiga ini adalah gerak dasar melompat. Seperti itu. Nah, pengertian melompat itu ternyata berbeda dengan meloncat. Jadi melompat dan meloncat itu ternyata berbeda anak-anak. Perbedaannya di mana? Silakan anak-anak cermati ini. Jadi kalau melompat ya, itu menggunakan satu kaki. Lihat ya. Melompat merupakan gerakan mengangkat kaki ke atas dengan diawali bertumpu pada satu kaki. Jadi, untuk melompat itu kaki yang digunakan hanya satu, ya, satunya diangkat seperti itu, satunya bertumpu. Ini adalah pengertian melompat. Intinya, melompat menggunakan satu kaki untuk bertumpu. Dan meloncat itu menggunakan dua kaki untuk bertumpu. Ya, seperti itu. Jika satu kaki namanya apa? Nah, melompat. Jika menggunakan dua kaki namanya apa? Meloncat. Seperti itu. Baik, anak-anak paham ya perbedaannya? Jangan sampai kebalik ya. Oke, bentuk kakinya dari gerakan melompat dan meloncat. Seperti itu. Ini adalah gerakan menggunakan satu kaki. Jadi satu kakinya diangkat ke atas. Ya, ini namanya melompat. Dan ini namanya meloncat. Seperti itu. Kaki dua-duanya diangkat ke atas atau menggunakan dua kaki.